Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajarul Laula dengan NIM 25191202112. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian sistem digital. Ada beberapa rangkaian nih. Yang pertama itu ada rangkaian header. Rangkaian header adalah logika kombinasional yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan numerik terhadap bilangan biner. Rangkaian header merupakan komponen paling krusial pada prosesor komputer. Jadi untuk rangkaian header itu seperti ini di gambar. Jadi ketika kita masukkan pada input A, misal itu 0, 0, 0 dan input B itu 0, 0, maka hasil desimal itu menghasilkan 0. Tuh. Dan jika misalnya input A itu diberi output diberi 0, 0, 1, 0 dan B itu 0, 0, 1, 1, dia akan menghasilkan output 7 atau bilangan desimal 7, yang berarti output yang dihasilkan itu berupa 0, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya itu misalnya kita kasih angka untuk input A itu 1, 1, 1, 1 dan input B itu 1, 1, 1, 1, maka hasil desimal yang dapat kita lihat pada rangkaian header itu 30, atau bisa seperti outputnya itu 1, 1, 1, 0. Dan misal kita masukkan output input 0101 dan input B itu 0101 juga, untuk hasil desimal yang dihasilkan oleh header itu berupa 10, atau untuk binernya itu berupa 1010. Nah, selanjutnya nih ada rangkaian encoder dan decoder. Encoder adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah data input menjadi kode biner tertentu. Encoder digunakan untuk menyedarkan jumlah jalur data dalam suatu sistem digital. Semisal nih, ada inputnya itu banyak, kita bisa sederhanakan menjadi, misal untuk inputnya itu 10 input, kita dapat menyederhanakan menjadi outputnya itu sekitar semisal menjadi 5 input. Jadi ketika inputnya itu banyak, itu kita sederhanakan semaksimal mungkin. Dan untuk rangkaian decoder adalah berfungsi mengubah kode biner menjadi keluaran tertentu. Jadi ketika yang tadi yang encoder kan sudah disederhanakan dan akan masuk ke decoder. Nah, decoder itu akan mengubahnya menjadi angka yang sesuai pada input yang kita masukkan tadi. Jadi input yang banyak tadi. Tuh. Jadi kebalikannya. Jadi encoder ini adalah menyederhanakan bilangan. Terus untuk decoder adalah mengubah bilangan menjadi yang pertama, atau kita masukkan input yang pertama kali. Jadi untuk rangkaian decoder itu seperti ini, dan juga rangkaian encoder seperti ini. Tuh. Jadi semisal lah kita masukkan input pada switch 3, 2, 1, kita masukkan inputnya. Jadi seperti ini untuk tabel kebenarannya. Dan juga untuk encoder juga kita masukkan inputnya dan yang akan dihasilkan seperti ini. Angka desimalnya seperti ini dan yang dihasilkan itu seperti ini untuk output yang dihasilkan oleh encoder, dan decoder itu sebaliknya. Selanjutnya itu ada rangkaian counter atau rangkaian pecacah yang berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Counter itu terdiri dari beberapa flip-flop yang saling terhubung dan bekerja sama secara sinkron maupun asinkron.
Rangkaian counter banyak digunakan dalam berbagai aplikasi sistem digital seperti penghitung frekuensi, timer, dan pengatur urutan operasi. Jadi untuk rangkaian counter yang saya gunakan itu menggunakan software Proteus. Nah, kenapa sih kok saya tidak menggunakan yang diberikan Bapak? Karena untuk rangkaiannya atau isinya itu agak error, maka saya pindah ke software Proteus agar mudah. Jadi gini, untuk rangkaian counternya yang misal kita masukkan inputnya seperti ini, maka hasil desirannya itu seperti ini. Tuh. Jadi semisal lah kita masukkan angka 0, maka outputnya itu akan 000. Dan jika misal kita masukkan angka 1 lah pada rangkaian ini, maka hasilnya itu akan 0001. Ya sesuai lah sama bilangan tabelnya. Pada sistem juga kan sudah ada yang dimana misalnya 001 0001 itu akan 1. Yang selanjutnya itu ada 7 segmen yang dimana 7 segmen itu digunakan dalam sistem digital untuk menampilkan informasi berupa angka maupun karakter secara visual. Komponen ini terdiri dari 7 segmen LED yang diberi nama A hingga G, di mana masing-masing segmen dikendalikan secara independen untuk membentuk angka 0 hingga 9. Ya karena kan segmen segmen itu berfungsi untuk menghitung kan. 7 segmen terdiri dalam 2 jenis konfigurasi, yaitu common anode dan common cathode. Pada konfigurasi common anode, segmen akan aktif apabila diberikan logika rendah. Sedangkan pada konfigurasi common cathode, segmen akan aktif apabila diberi logika tinggi, yaitu mengoperasikan komponen dalam sistem digital. Gitu. Jadi untuk rangkaian 7 segmen itu seperti ini kurang lebihnya. Jadi untuk inputannya ini desimalnya ini. Jadi dia akan hitung lah. Misal kita mencatatkan ini, kita akan menggunakan berapa, dan misal inputnya itu kita mencatatkan ini, maka waktunya itu juga berubah-ubah sesuai dengan angka yang diberikan. Selanjutnya ada register menggunakan logika digital yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dalam suatu sistem digital. Register tersusun dari sejumlah flip-flop yang bekerja secara terkoordinasi di mana jumlah flip-flop digunakan untuk menentukan kapasitas penyimpanan data pada register tersebut. Sebagai contoh itu register 8 bit tersusun dari 8 buah flip-flop yang mampu menyimpan data secara bersamaan. Dalam penerapannya, register dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengisian, yang kedua ada pengambilan data. Salah satu jenis register yang banyak digunakan dalam Stiver itu yaitu register yang mampu menggeser data dari suatu flip-flop ke flip-flop yang berikutnya. Setiap kali menerima pulsa clock, shift register dapat beroperasi ke arah kiri maupun ke arah kanan sesuai dengan kebutuhan sistem yang kita rangkai. Register memiliki fungsi atau peranan yang sangat penting dalam sistem digital, diantaranya digunakan sebagai penyimpan data sementara pada prosesor, media transfer data antar sistem, serta komponen pendukung operasi aritmetika dan logika pada sistem komputer. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada rangkaian digital yang saya pahami. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi saya.
Misal ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.